Oke, hari ini kita akan mempresentasikan mengenai tugas yang kita buat untuk mata kuliah metodologi riset kuantitatif, yaitu tentang materi non-experimental research correlation design. Sebelum kita mulai ke presentasinya, izinkan kami untuk mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Oke, untuk memperkenalkan diri dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Cahyani dengan NIM 2311011037, dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Amalika Udura dengan NIM 23111018. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi yang pertama itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian dari correlation design. Jadi correlation design itu adalah sebuah desain penelitian yang digunakan untuk menginvestasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Desain ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Adapun ciri-ciri dari correlation design itu yang pertama adanya tidak ada manipulasi variabel. Yang dimaksud dengan seperti itu adalah dalam correlation design, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Yang kedua itu ada pengukuran variabel. Peneliti mengukur variabel-variabel yang ingin diinvestigasi untuk mengetahui hubungan antar mereka. Yang ketiga itu ada analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti korelasi Pearson atau Spearman untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Oke, kita next. Selanjutnya ada the nature of correlation. Jadi, the nature of correlation adalah sebuah konsep statistik yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi itu adalah ukuran seberapa kuat hubungan antara dua variabel, tetapi tidak menjelaskan apakah hubungan tersebut bersifat sebab, akibat, atau tidak. The nature of correlation dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada korelasi tidak sama dengan kausalitas, di mana korelasi hanya menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel, tetapi tidak menjelaskan apakah hubungan tersebut bersifat sebab atau akibat ataupun tidak. Yang selanjutnya itu ada korelasi dapat disebabkan oleh variabel ketiga. Korelasi antara dua variabel dapat disebabkan oleh variabel ketiga yang tidak teramati. Dan yang ketiga itu ada korelasi dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Korelasi dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti seleksi sampel, pengukuran yang tidak akurat, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada jenis-jenis scattergram. Jadi scattergram itu juga dikenal sebagai diagram penyebaran atau scatter plot, yang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel numerik. Jadi grafik ini tuh menampilkan titik-titik yang tersebar di atas bidang koordinat, dengan setiap titik ini mewakili pasang nilai dari dua variabel. Terus untuk jenis-jenisnya itu ada 7. Yang pertama ada scattergram sederhana atau simple scatter plot yang menampilkan hubungan antara lebih dari dua variabel dengan menggunakan warna, bentuk, atau ukuran titik yang berbeda-beda. Terus yang kedua ada scattergram berganda atau multiple scatter plot yang menampilkan hubungan antara tiga variabel dengan menggunakan grafik 3 dimensi. Terus yang keempat ada scattergram kategori atau categorical scatter plot yang menampilkan hubungan antara variabel numerik dan variabel kategori dengan menggunakan warna atau bentuk titik yang berbeda-beda. Terus yang kelima ada scattergram waktu atau time series scatter plot yang menampilkan hubungan antara variabel numerik dan waktu dengan menggunakan grafik yang menampilkan perubahan nilai variabel numerik seiring waktu. Yang keenam ada scattergram residual atau residual scatter plot yang menampilkan sisa atau residual yang antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya dengan menggunakan grafik yang menampilkan titik-titik yang tersebar di atas garis regresi. Terus yang terakhir ada scattergram matrix atau scatter plot matrix yang menampilkan hubungan antara beberapa variabel dengan menggunakan matriks grafik yang menampilkan scattergram antara setiap pasang variabel. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada positive correlation atau korelasi positif yang merupakan suatu hubungan antara dua variabel yang menunjukkan bahwa ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga cenderung meningkat. Contohnya itu seperti hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Jadi semakin tinggi badan seseorang, semakin besar kemungkinan berat badannya juga meningkat. Terus yang kedua juga ada hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Jadi semakin banyak jam belajar, semakin besar kemungkinan nilai ujian juga meningkat. Yang terakhir ada hubungan antara suhu udara dan konsumsi es krim. Jadi semakin tinggi suhu udara, semakin besar kemungkinan konsumsi es krim juga meningkat. Untuk materi selanjutnya ada negative correlation atau korelasi negatif, yaitu suatu hubungan antara dua variabel yang menunjukkan bahwa ketika nilai satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya cenderung menurun. Perbedaannya di cenderung menurunnya itu ya. Terus contohnya itu ada hubungan antara jumlah jam tidur dan jumlah jam kerja. Jadi semakin banyak jam tidur maka semakin sedikit juga jam kerjanya. Hubungan antara suhu udara dan konsumsi teh panas. Itu semakin tinggi suhu udara, semakin sedikit konsumsi teh panas. Hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang terjual,
semakin tinggi harga barang, semakin sedikit barang yang terjual. Untuk materi selanjutnya, ada absence of correlation atau ketiadaan korelasi yang merupakan suatu situasi di mana tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Artinya itu nilai satu variabel tidak mempengaruhi nilai variabel lainnya. Contohnya itu yang pertama ada hubungan antara tinggi badan dan warna mata. Jadi hubungan antara tinggi badan dan warna mata kan tidak ada hubungannya. Tinggi badan ya udah tinggi badan, warna mata tidak ada hubungannya. Terus yang kedua ada hubungan antara jumlah jam belajar dan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga ada hubungan antara suhu udara dan jenis musik yang disukai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang the mathematics of correlation, di mana the mathematics of correlation adalah konsep statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut adalah beberapa konsep matematika terkait dengan korelasi ini. Yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson atau adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel. Nilai R berkisar antara -1 atau korelasi negatif sempurna hingga 1 korelasi positif sempurna. Yang kedua itu ada koefisien korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel yang tidak memiliki distribusi normal. Terus yang ketiga itu ada korelasi parsial, di mana korelasi parsial ini digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel sambil mengontrol variabel lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya itu ada correlational research design yang merupakan suatu hubungan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi tujuan utamanya itu untuk mengetahui apakah ada hubungannya signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Ciri-cirinya yang pertama tidak ada manipulasi variabel, jadi peneliti tidak melakukan manipulasi variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel independen. Terus yang kedua ada mengukur hubungan, jadi peneliti mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Terus yang ketiga ada tidak ada kontrol, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil. Yang terakhir menggunakan analisis statistik, peneliti menggunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel. Terus correlation research design ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada deskriptif yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel. Terus ada eksploratif yang mencari hubungan antara variabel-variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya. Terus yang terakhir ada verifikatif yang menguji hipotesis tentang hubungan antara variabel-variabel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang correlation and causality. Jadi correlation itu adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Correlation dapat berupa positif, negatif, atau nol. Correlation positif berarti bahwa ketika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Contoh dari hubungan correlation ini adalah hubungan antara konsumsi es krim dan suhu udara. Ketika suhu udara meningkat, maka konsumsi es krim juga meningkat. Oke, kita lanjut ke causality. Causality adalah hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Causality ini berarti bahwa perubahan pada satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Contohnya, hubungan antara merokok dan kanker paru-paru. Merokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nah, perbedaan dari correlation dan causality. Correlation itu hanya menunjukkan hubungan antara dua variabel, tetapi tidak menjelaskan apakah hubungan tersebut bersifat sebab atau akibat. Sedangkan causality itu adalah menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel yang berbeda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya ada advantage and use of correlational research. Itu merupakan kelebihan dan penggunaan dari penelitian korelasional. Terus kelebihannya itu yang pertama ada mudah dilakukan, jadi penelitian korelasional itu relatif mudah dilakukan karena tidak memerlukan manipulasi variabel. Terus yang kedua dapat digunakan untuk variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Jadi penelitian korelasional dapat digunakan untuk variabel yang tidak dapat dimanipulasi seperti umur atau jenis kelamin. Terus yang ketiga dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel. Terus yang keempat dapat digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan hubungan antara variabel-variabel. Untuk penggunaannya yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, di mana penelitian korelasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap suatu variabel. Terus membuat keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu mengembangkan teori tentang hubungan antara variabel-variabel. Yang terakhir itu mengevaluasi program untuk mengevaluasi program atau intervensi berdasarkan hubungan antara variabel-variabel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang planning a causal
relation study. Jadi, studi hubungan sebab dan akibat adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah perubahan pada satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Adapun contoh hubungan studi sebab dan akibat, itu apakah latihan fisik secara teratur menyebabkan peningkatan kekuatan otot, apakah penggunaan teknologi informasi dan TIK menyebabkan peningkatan produktivitas kerja. Kita lanjut ke langkah-langkah dari perencanaannya. Yang pertama itu definisikan masalah penelitian. Jadi identifikasi masalah yang ingin dipecahkan, tentukan tujuan penelitian, dan buat pertanyaan penelitian yang spesifik. Misalnya, apakah konsumsi gula itu berlebihan dan menyebabkan peningkatan risiko penyakit diabetes? Lanjut, langkah yang kedua itu ada kaji literatur yang relevan. Cari literatur yang relevan dengan topik penelitian, analisis penelitian sebelumnya, dan identifikasi kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi. Misalnya, kaji literatur tentang hubungan antara konsumsi gula dan penyakit diabetes. Oke, langkah yang ketiga itu ada tentukan desain penelitian. Pilih penelitian yang sesuai, misalnya eksperimental, kuasi, atau studi observasional. Tentukan data yang akan dikumpulkan, misalnya data primer atau sekunder. Contohnya, pilih desain penelitian yang eksperimental untuk menguji efek konsumsi gula pada risiko penyakit diabetes. Langkah yang keempat yaitu ada tentukan variabel penelitian. Cara yang pertama, identifikasi variabel independen, misalnya konsumsi gula. Terus langkah yang kedua, identifikasi variabel dependen, misalnya risiko penyakit diabetes. Dan yang ketiga, tentukan variabel kontrol yang perlu dikontrol, misalnya umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Untuk contoh, itu ada tentukan variabel independen sebagai konsumsi gula dan variabel dependen sebagai risiko penyakit diabetes. Oke, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu tentukan sampel dan ukuran sampel. Yang pertama, pilih teknik pengambilan sampel yang sesuai, misalnya random sampling atau purposive sampling. Terus yang kedua, tentukan ukuran sampel yang cukup untuk mencapai tujuan penelitian. Contohnya, pilih teknik pengambilan sampel random sampling dan tentukan ukuran sampel sebesar 100 orang. Langkah yang ketujuh, itu ada kumpulkan dan analisis data. Kumpulkan data melalui teknik pengumpulan data yang sesuai, misalnya kuesioner, wawancara, atau observasi. Terus analisis data menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai, misalnya regresi linear atau analisis varians. Langkah yang terakhir itu ada interpretasi hasil dan kesimpulan. Jadi interpretasi hasil dari analisis data dulu, lalu buat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, interpretasi hasil analisis data menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebihan meningkatkan risiko penyakit diabetes. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang data collection dan data analysis. Jadi, data collection adalah data untuk studi hubungan kausal dapat dikumpulkan dengan berbagai metode, termasuk kuesioner, tes standar, wawancara, atau teknik observasi. Satu-satunya persyaratan bahwa data harus dalam bentuk yang dapat diukur. Selanjutnya itu ada analisis data, di mana studi hubungan kausal sederhana yang datanya itu dianalisis dengan mengkorelasikan yang pertama itu skor pada variabel terukur yang mewakili fenomena yang sangat utama, dengan yang kedua itu ada skor pada variabel terukur terkait yang dianggap dengan fenomena tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya, dari penelitian non-eksperimental dengan desain korelasi, ini tuh bertujuan untuk mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memanipulasi variabel independen. Jadi desain korelasi memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi adanya hubungan kekuatan hubungan, kuat, sedang, lemah, dan arah hubungan, entah itu positif, negatif, atau tidak ada, dan juga antara variabel yang teliti. Namun penting diingat bahwa korelasi bukan berarti kausalitas. Meskipun ditemukan hubungan antara dua variabel, desain korelasi tidak dapat membuktikan bahwa satu variabel itu menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Faktor-faktor lain yang tidak diukur atau variabel intervening bisa menjadi penyebab hubungan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian korelasi perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dalam konteks temuan penelitian lain yang relevan. Desain korelasi tetap menjadi alat yang berharga dalam eksplorasi hubungan antar variabel, khususnya dalam situasi di mana manipulasi variabel independen tidak etis atau tidak memungkinkan. Baik, kesimpulan sudah saya bacakan. Terima kasih. Oke, karena tadi sudah dibacakan kesimpulannya dan juga materi juga sudah disampaikan dengan jelas dan baik, kita akan mengakhiri presentasi hari ini dengan menghanturkan salam.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Salam harmoni. Terima kasih.